Saudara kekasih dalam Yesus Kristus, ekspresi adalah suatu pengungkapan dari proses untuk menuturkan atau menyampaikan suatu maksud, suatu pesan, atau suatu perasaan kepada orang lain. Bapak Ibu, ekspresi syarat dengan banyak makna. Contohnya ekspresi untuk menyampaikan perasaan kepada seseorang atau lawan bicara. Tentunya tidak mudah kita menyimpulkan perasaan daripada orang itu. Karena bagaimana kita bisa mengukur suatu ekspresi atau perasaan daripada orang itu? Ini mengandung banyak makna. Ini terjadi ketika Tuhan Yesus membawa murid-murid keluar kota dan sampai dekat Betania. Kita baca dalam firman Tuhan pada Lukas 24 ayat 50 sampai 51, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dan terangkat ke sorga. Bapak, Ibu, saudara kekasih dalam Kristus Yesus, pada waktu sampai di Betania, Tuhan Yesus mengangkat tangannya, memberkati murid-muridnya. Sambil memberkati mereka, dengan mengangkat tangannya, Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Kejadian ini disaksikan oleh para murid sampai awan menutup Tuhan Yesus dari pandangan murid-muridnya. Sampai-sampai malaikat harus menegur mereka, menyadarkan murid-murid yang seperti terheran-heran dan seperti terhipnotis. Ya, kalau kita baca dalam firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 10, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Kita melihat ekspresi dari para murid-murid yang terheran-heran, terbengong-bengong. Kok ada manusia yang bisa naik dan terangkat ke surga? Ini membuat para murid terheran-heran dan terkesima. Setelah ditegur oleh malaikat yang berpakaian putih, para murid mengambil sikap atau ekspresi dan mencurahkan perasaan mereka dengan sujud menyembah kepada Tuhan Yesus. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Haleluya. Ekspresi ini juga terus diwujudkan mereka, para murid, dengan memuliakan Allah bersama-sama di bait Allah. Tentunya mereka saling membagikan kesaksian mereka tentang naiknya Tuhan Yesus ke sorga, saling membagikan antara para murid. Saya sangat yakin dan percaya jika saudara dan saya menerima kasih karunia Tuhan dan berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, kita pasti akan bersukacita, berbahagia, dan memuliakan Allah. Dan saudara, saya ingin membagikan berita sukacita kepada saudara semua bahwa Tuhan Yesus telah memberkati kita. Ketika kita percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan kita, berkat itu adalah keselamatan yang diberikan bagi kita, yaitu tubuh, roh, dan jiwa kita diselamatkan agar kita tidak binasa di dalam kekekalan kebinasaan. Di dalam firman Tuhan berkata dalam Markus 16 ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dihukum adalah masuk ke dalam kebinasaan yang kekal. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, percayalah kepada Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan yang berkuasa memberikan keselamatan kepada setiap manusia yang percaya kepadanya. Tetapi jika kita tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, maka kita akan dihukum dalam kebinasaan.
Tuhan datang ke dunia ini untuk mengampuni manusia dan menyelamatkan manusia, supaya manusia yang percaya dapat kembali kepada Bapa di surga ketika mereka meninggal. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, dengarlah firman Tuhan dan percayalah akan firman yang sudah disampaikan Tuhan Yesus. Amin.